هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟
imamnya sholat maghrib, lalu tadi kata bapak lalu lupa niat Allahu Akbar dalam hati belum sholat isya, sah salat belum? Sah untuk isya, untuk mengqadha isya belum yang beberapa tahun seandainya ada yang meninggalkan. Jadi imam maghrib jika jadi makmum Allahu Akbar isya, jadi makmum sholat isya, sah salatnya. Nah cuma di sini untuk isya yang beberapa tahun, anggaplah atau beberapa tahun yang sudah ketinggalan, di sini isinya. Jadi tiap sholat apapun di imam yang penting sama-sama waktu, maka seandainya beda niat tetap sah. Maghribnya hilang dari luar, nah ini di maghrib makmum berdosa karena ketinggalan maghrib. Jadi bagaimana caranya? Apakah harus diganti? Ulama mengatakan cara bagaimana tadi kan belum niat isya, Allah niat isya, langsung sholat salat, langsung niat Allah Akbar lagi ganti maghrib, tidak bisa. Kenapa? Karena salatnya pertama bisa meniatkan. Ketika meniat dari sholat maghrib mempunyai upah imam dan maghrib, maka jadilah belum sholat isya yang sudah sah tadi belum masukkan sholat maghrib, di sini batal. Nah, batal memasukkan sembahyang dalam sembahyang. Caranya bagaimana? Harus batal dulu. Nah, batal dulu isya tadi. Nah, batal niat dalam hati, batalkan sholat ini. Selesai dengan hanya niat bahasa maghrib. Jadi kita tumpang tindihnya karena isya tadi sah. Isya tadi sah diniatkan. Atau zuhur imamnya zuhur kita niat asar, sah niat. Lalu asar kita dari sah. Bagaimana cara memindah ke zuhur? Kada bisa langsung dilapis niat dengan sholat zuhur, tapi asar tadi harus dibatalkan dulu. Kenapa? Karena asar tadi sah. Meskipun tidak waktu zuhur untuk asar yang sudah ketinggalan, untuk asar sebelumnya yang mungkin ada ketinggalan. Nah, jadi setiap sholat
Yuftaradu 'ala muslimin talabu ilmu ma yaf'aluhu fi halihi. Jadi apapun yang terjadi dalam keadaan kita itu yang diperlukan. Bi ayyi halin pada keadaan apapun orang kada wajib menuntut ilmu nikah. Tapi nanti dalam kitab fikih sesudah orang kawin tadi wajib menuntut ilmu munakahat namanya, ilmu tentang bagaimana hubungan suami istri. Jangan sarik-sarik sedikit mengancam talak ke bini. Oh ikam keluar mulai lawang tuh nah, keluar ikam talak ikam ya. Nah itu bini keluar 2 hari sudah. Nah ikam ya pokoknya bila ikam keluar dari sini, nah ini menggantung talak namanya. Menggantung talak, ikam cangangi aku nah, aku talak ikam. Nah itu bila ikam cangangi aku jatuh talak ikam, apalagi menceleng ya. Nah itu bahaya. Karena talak tidak bisa dipermainkan. Nah itu harus dituntut sebenarnya. Fi ayyi halin kana fa innahu la budda minas shalah fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas shalah. Jadi karena kita sering melakukan salat maka difardukan bagi kita mempelajari atau mengetahui ilmu tentang salat dan apa yang berhubungan dengannya dengan sekedar kita menyempurnakan fardu kita. Nah itu yang sekurang-kurangnya tadi. Termasuk kita bahas ini tentang sujud sahwi, karena ini merupakan penyempurnaan daripada pekerjaan fardu tadi. Karena kita sering lupa, sering banyak melakukan kelupaan di dalam sholat. Ketika bangkit misalnya dari sujud, ketinggalan tahiyat awal, babulik ka kada. Nah ini kan pembahasannya dalam sujud sahwi. Ketinggalan kunut, sudah sujud babulik ka kada, atau belum sujud babulik ka kada. Nah ini dalam ilmu fikih masalah apa sujud sahwi pembahasannya. Jadi seperti itu makna daripada hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bukan Nabi memberatkan kita dalam segala ilmu, tidak, tapi ilmu yang berhubungan dengan diri kita maka diwajibkannya menuntutnya. Di antaranya tadi misalnya hendak berzakat, ilmu tentang zakat dipelajari. Bagaimana cara berzakat, bagaimana cara mengeluarkan zakat itu, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ilmu haji kada wajib, bila hendak berhaji wajib lagi ilmu haji. Nah itu. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardan. Karena ilmu apapun yang menyampaikan kita kepada mendirikan suatu kefarduan maka ilmu tadi menjadi ilmu fardu. Nah, meskipun masalah berdagang tadi, karena kita fardu wajib berdagang tadi dalam keadaan jujur, wajib jual beli tadi dalam keadaan tidak berdusta dan lain sebagainya daripada syarat-syarat jual beli tadi, jadi wajib dipelajari. Nah, seperti itu juga tadi perhakiman suami istri tadi. Wa may yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Apapun yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka jadilah sebagai sesuatu yang wajib juga. Nah, itu karena kita belum, orang misalnya masuk Islam. Hari ini masuk Islam. Ini masih awal daripada bulan Safar. Yang diwajibkan bagi orang tadi, orang mu'allaf tadi adalah menuntut ilmu salat. Itu yang wajib dulu. Untuk ilmu puasanya nanti aja parak bulan puasa. Jangan hanya masuk Islam. Nah Islam ini kan puasa kenalah. Nah itu kayak apa puasa ajarnya? Nah, puasa menggam seharian kada makan, kada minum, menjelaskan itu belum lagi nang diwajibkan. Sembahyang dulu dipelajarakan lawan orang nang baru masuk Islam tadi, karena itu yang berhubungan dengan keadaannya sekarang. Jadi jangan diulah pusing dulu. Ini karena ilmu haji, kayak ini acara haji. Aku nih semalam bahaji 5 kali sudah. Karena bilang ke rumah lah melajari haji. Kasihan orang. Kisah haji terus. Orang ini hanya masuk Islam, bingung orang ini berkisah Safa Marwah. Antara Safa dan Marwah nih jaraknya sekitar 350 meter. Bayangkan nih kan berjalan tuh naik gunung, berjalan lagi turun gunung, naik pulang di sisi sebelahnya. Hajar orang nang hanya masuk Islam ini bingung orang jadinya. Jadi itu jangan dipersulit, dipermudah.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Jadi itu sebenarnya daripada tujuan atau maksud hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun muslim perempuan. Kembali kita ke masalah sujud sahwi. Yang kemarin sempat dibahas adalah apabila dia ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Ini sudah kita ingat bersama, sudah kita ketahui bahwasanya diambil bilangan yang sedikit. 3 ke 4 diambil 3. Nah, diambil dengan yang 3 karena 3 merupakan bilangan yang yakin, lalu ditambahi lagi 1 rakaat. Kemudian di akhir salatnya disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Kemudian lau tara asyakkun fi adadir rakaat, itu tadi ragu sampai dia menambah rakaatnya tetap ragu, sampai tuntung sembahyang tetap ragu. Kalau ada contoh lagi, seandainya ragu pada bilangan rakaat juga, akan tetapi ragunya ini hilang, keraguannya hilang, maka bagaimana hukumnya? Apakah sujud sahwi juga atau kada? Yang pertama tadi kan jelas ragu-ragu 3 ke 4, oh sudah ambil 3, kemudian ditambahnya 1 rakaat lagi, menjadilah 4 rakaat sholatnya, 4 rakaat atau jadi 5 rakaat. Lalu di akhir sholatnya sujud sahwi. Ini jelas sudah. Ini ragu-ragu kemudian hilang ragunya, maka bagaimana hukumnya? Apakah sujud sahwi? Nah, contohnya ini, idza zala syakku ba'dal ityani bima yuhtamalu annahu zaidun fayasjudu lis-sahwi. Apabila hilang keraguan-raguan akan tetapi sudah ditambahinya rakaatnya, jadi di rakaat ketiga ini, nah, di rakaat anggap ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4, lalu diambil 3, ditambahi 1 rakaat jadi 4 rakaat. Sesudah ditambahinya 4 rakaat tadi, lalu hilang keraguan-raguannya, ujarnya rasanya nih bujur aja, nah, bujur aja 4 rakaat, hilang keraguan-raguannya, tapi ada kemungkinan itu jadi rakaat yang kelima, maka tetap sujud untuk sujud sahwi, karena dia tadi menambah untuk berjaga-jaga tadi. Nah, untuk berjaga-jaga. Kemudian lagi apabila hilang keraguan-raguan, wa idza zala syakku ba'dal ityani bima yuhtamalu annahu zaidun fala yasjudu lis-sahwi. Suratuhu syakka fi adadir rakaati salatin rubaiyah. Contohnya ragu-ragu pada salat yang 4 rakaat dan dia pada rakaat keempat, pada rakaat ketiga, wa huwa fir rakaati tsalisah, dia berada di rakaat yang ketiga. Lalu timbul keraguan-raguan, apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Kemudian pada rakaat ketiga sudah hilang keraguan-raguannya. Nah, ini ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Kemudian belum menggawi rakaat keempat sudah hilang keraguan-raguannya. Yakin ini sudah 3. Yakin ini yang ketiga, maka di sini tidak sujud sahwi. Nah, kenapa? Karena dia belum menambahi rakaat yang keempat. Bila dia menambahi tadi ada kemungkinan keempat atau kelima. Nah, itu keraguan-raguan di dalam sholat. Adapun keraguan-raguan di luar sholat, maka tidak ada daruratnya. Fala yadurru, maka tidak berpengaruh sama sekali. Tuntung dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Timbul astagfirullah. Tuntung istighfar. Lagi berwirid. Tadi itu 3 rakaat ke 4 rakaat isyanya. Nah, ini tidak ada mudarat di dalam keraguan sesudah salat. Kenapa? Li'anna dhahira mudhiyyus shalah 'ala shihah. Karena yang asalnya dalam keadaan zahirnya kita hukumkan salat tadi dilakukan dalam keadaan sah, kada ada kekurangannya. Nah, itu kada apa-apa bingung rakaat 3 ke 4 dan lain sebagainya. Nah, itu kada berpengaruh, kecuali ada satu yang berpengaruh pada masalah niat. Syakka di niat.
Tadi itu berniat ke kada. Nah ini bila berniat ke kada, biar sudah tuntung salam, maka diulangilah sholatnya. Karena niat ini adalah asas di dalam ibadah. Bila asasnya kada ada, maka tidak bisa. Pondasinya kada ada, maka ibadah tadi tidak berlaku hukumnya. Ini pertama niat ragu-ragu, atau bertakbiratul ihram, ragu-ragu di dalam takbiratul ihram, karena takbiratul ihram juga merupakan asas di dalam salat. Takbir pertama yang mengubah dari keadaan sebelum salat menjadi salat adalah takbiratul ihram. Nah ini pengikat pertama, pengikat yang paling utama adalah takbiratul ihram. Bila takbiratul ihramnya ragu-ragu kita, meskipun sudah salat, maka tidak sah salatnya, diulang. Niat maka tidak boleh. Takbiratul ihram. Yang ketiga adalah masalah suci. Masalah suci. Tadi tuntung sudah sembahyang, baudhu kakada. Baudhu kakada tadi jadinya. Nah ini maka dihukumkan diulangi salatnya. Yang penting yakin tadi sudah. Pian 5 bemagrib tadi, tuntung bemagrib, ingat tadi ke WC. Ingat ke WC. Kemudian sesudah ke WC itu kada ingat pian ada baudhu kada, bulik tuntung isya ini ke rumah. Nah, tuntung isya berjamaah kita jadi pian tadi baudhu kada tadi tuntung ke WC tadi. Apakah karena pengajian tadi mulai langsung masuk tadi kada baudhu? Nah, ini ngarannya ragu-ragu pada masalah suci, maka wajib mengulangi salat yang baru lagi. Nah, ini ada perbedaan. Kalau pian yakin sudah baudhu, tak kantut tak ada. Nah maka yang diambil adalah wudhunya. Yang diambil adalah wudhunya. Yakin sudah kita suci. Nah itu seperti itu menghukumkannya. Apabila diambil tadi ingat tuntung baudhu tadi, tuntung bakamih tadi baudhu, kemudian yang diragu-ragukan nih bujur ke salatku tadi, apakah tak kantut ke sebelum isya tadi waktu pengajian? Apakah batal sebelum isya tadi? Nah itu batal, itu tidak dihukumkan. Kenapa? Karena kita yakin sudah berwudu dari WC tadi. Kemudian contoh lagi, apabila lupa tasyahud awal, apakah boleh dia kembali kepada tasyahud awal? Dan apabila kembali, apakah sujud sahwi? Nah ini tadi kayak pembahasan tadi. Ada ingat tasyahud awal, kemudian tegak dia berdiri. Apabila sudah mendekati berdiri, nah itu sudah mendekati had berdiri, maka kada boleh lagi kembali kepada duduk tasyahud awal. Apabila kembali maka batal salatnya, kada bisa. Nah kada bisa. Wa tabtulu salatuhu idza raja'a, membatalkan salat apabila berbulik. Kecuali apabila kita ini kada tahu. Nah, kada tahu bahwa itu membatalkan. Kada tahu, kita tidak mengerti, atau kita dalam keadaan lupa bahwa itu adalah haram hukumnya, maka sah aja salatnya, kada membatalkan apabila berbulik. Nah itu boleh berbulik. Apalagi bila ditinggalkan tasyahud awal tadi dalam keadaan sengaja, ini dalam keadaan lupa, Allahu Akbar, parak lurus sudah awak, kada boleh lagi berbulik. Apalagi bila sudah berniat mulai awal meninggalkan tasyahud awal, maka jelas ini membatalkan salat dengan mujarradin nuhud, dengan semata-mata mulai turun, batal sudah salat kita. Amun makmum bang, nah, makmum imamnya nih kada tasyahud awal. Imam kada tasyahud awal, Allahu Akbar, kada ingat. Bagi makmum bagaimana? Batasyahud awal kah hanya disesahi imam? Bagi makmum, apabila imam tadi kada batasyahud awal, maka wajib atas makmum mengikutinya dan meninggalkan tasyahud awal. Meskipun tadi makmum subhanallah dengan niat zikir tadi, subhanallah, waktu imam sudah Allah jari imam dari sujud Allah, belum berdiri, masih boleh masih boleh kembali ke duduk karena belum berdiri lagi, hanya sudah kayak ini Allah, nah boleh aja masih berduduk, kembali ke duduk. Tapi bila sudah imam terlanjur berdiri, maka bagi makmum, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam.
mengikuti imam dan meninggalkan tasyahud awal. Jadi kita sebagai makmum wajib mengumpati imam tadi, mengumpati imam karena mengikuti imam merupakan kewajiban tadi. Nah, itu kewajiban. Hukmu tarikil kunut, kemudian hukum lagi orang yang meninggalkan kunut. Berapa menit lagi nih Isya? Huwa ka hukmi tarkit tasyahudil awal. Hukumnya sama seperti hukum orang yang ketinggalan tasyahud awal. Bila ketinggalan kunut sama aja seperti hukum ketinggalan tasyahud awal. Dan jikalau dia lupa kunut dan kembali kepadanya sesudah meletakkan dahi di tempat sujud dan seluruh anggota tubuhnya, maka batallah salatnya. Nah, itu jadi oleh sebab itu posisi sujud sahwi tadi bila sudah ketinggalan sunnah tadi kada kawa dibabuliki lagi karena kita sudah kegawian fardu yaitu sujud. Cara menambal sunnah tadi dengan seumpamanya yaitu dengan mengerjakan sunnah yaitu sujud sahwi tadi. Hukmu sujudis sahwi lil makmum, hukum sujud sahwi bagi makmum. Wajib atas makmum bahwa dia mengikuti imamnya pada sujud sahwi. Wala yasjudul makmum li sahwi nafsihi, dan tidak sujud si makmum untuk kelupaannya sendiri. Hanya saja makmum itu sujud apabila lupa imamnya. Walam yasjud, dan imamnya kada sujud. Nah, itu kita melihat imam ini orang yang kada kita kenal. Lalu ternyata ditinggalkannya tasyahud awal. Bagi si makmum disunnahkan sujud sesudah salat tadi meskipun imamnya kada sujud sahwi. Nah, itu bagi si makmum disunnahkan sujud meskipun imamnya kada sujud sahwi tadi. Sunnah bagi kita sebagai makmum untuk sujud. Oleh sebabnya yang menjadi imam hendaknya orang yang kita ketahui i'tiqadnya. Makanya dalam hukum itu lebih utama yang mukim daripada yang musafir menjadi imam. Karena kita tahu sidin yang biasa jadi imam misalnya di Agung, kita tahu bagaimana cara sholatnya. Bila orang tadi kada kita ketahui, mungkin timbul keraguan-raguan di dalam sholat kita. Nah, ini maulah kita kada tenang di dalam sholat. Oleh sebabnya dipilihlah sholat imam yang tetap lebih utama daripada orang yang tidak tetap tadi. Dan di dalam kesunahan sholat lagi disebutkan bahwasanya dipilih orang yang dikenal. Nah, itu dicari orang yang dikenal di dalam sholat itu, dipinandui kiri kanan itu supaya kada timbul keraguan-raguan juga. Nah, itu orang gila kan di belakang waras deh ini. Nah, itu orang gila kan kada nang di belakang. Jadi itu menambah kehusyuan di dalam salat. Sebenarnya kelihatannya pekerjaan itu adalah sunnah, tapi itu adalah merupakan sesuatu yang memberi kenyamanan kenyamanan pada diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di dalam sunnah salat. Mengetahui orang yang di samping kita, siapa yang berada di samping kita, kiri kanan kita. Oh, ini pinandu aja tetangga, aman aja orang ini. Kada pinandu kita, kalau pindah gila bakal kajutan gitu. Itu dalam sunnah salat nanti disebutkan. Nah, itu diantara banyak sunat salat, salah satunya sebelum kita sembahyang lihati dihiga. Oh, ini orangnya aman aja, kada membawa virus. Kada membawa parang orangnya. Takutkannya waktu sembahyang tadi timbul penyakitnya. Nah, itu adalah kesunahan di dalam salat. Sepertinya sunnah, tapi ini kebaikannya banyak bagi kita, kebaikannya banyak bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi bahari pinandu,
Oh ini keadaan yang bakalan terjadi. Lalu jar Nabi sunnah bila hendak sembahyang pinandui yang ada di kiri kanan, pinandui yang ada di belakang kita supaya kada ragu-ragu. Kadang takutan membaca ayat panjang. Nah, di belakang ini kadang pinandunya orangnya gayanya pina sangar. Nah, kalau pina pas sujud dia apa-apainya. Nah itu. Kemudian pembahasan selanjutnya masih di dalam pembahasan sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Ada dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم انفعنا بما يرضى علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل لك سر عند الله؟